ucapannya Imam Syafi'i. Orang yang mengkritik atau memberikan nasihat di depan orang banyak itu sebenarnya dia tidak sedang memberikan nasihat, tapi sedang menghinamu. إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روحي سيد محمد بن أبو بكر إلى روحي يا حجي مصباح مصطفى منgilan Tuban الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. Halaman 335. Al-hadis tasi' wal wassalasun. Utawi iki ku hadis kang kaping 30 song. An Mujahidin an Salman radhiyallahu anhu. Saking sahabat Mujahid, saking sahabat Salman radhiyallahu anhuma, mugi-mugi paring ridho anhuma saking long sahabat Mujahid dan Salman mau sapa Gusti Allah. Anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati hadhihi al-arba'ina hadisan dakhala al-jannah. Man sapane wong hafidha kang apal sapa man ala ummati ing atase umat ingsun hadhihi al-arba'ina hadisan ing iki 40 hadis dakhala al-jannah mongko bakal mlebu swarga. Barang siapa yang hafal di antara 40 hadis ini, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sarana untuk dimasukkan surganya Allah. Wa hasyarahu Allah Ta'ala ma'al anbiya wal ulama yaumil qiyamah. Wa hasyarahu Allah lan ngumpulake sapa hu ing man sapa Gusti Allah ma'al anbiya ing dalam sertane pira-pira nabi lan para ulama. Yaumul qiyamah ing dalem dina. Jadi bisa dikumpulkan dengan para nabi dan ulama pada hari kiamat. Nice. Dikumpulno jelas ketut. Baris dalam golongan para nabi dan para ulama. Faqulna ya Rasulullah, maka kami Fakulna mongko matur sapa kita ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul arba'ina hadisan, ayyul arba'ani utawa endi arba'ina 40 hadisan ing nyatane hadis yang mana yang harus kami hafalkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal ba'si ba'dal maut wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala wa tasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhirnya, yaitu hafalkan hadis yang satu ini paling penting, yaitu untuk percaya kepada Allah dan hari akhir, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apal di mana? Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi selain Al-Qur'an.
Taurat, Zabur, Injil, kapalan. Wan nabiin dan para nabi. Percaya ada nabi selain nabi-nabi yang sering kita hafalkan. Jumlahnya banyak. 25 lebih. 25 itu yang wajib kita hafal. Rasul. Nabi banyak jumlahnya. Termasuk kalau dalam kitab tafsir yang menerangkan tentang ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada para umatnya yang ingin umatnya Nabi Musa kan Nabi Musa masyaallah, Nabi Sulaiman umatnya kan tidak hanya kaum manusia saja, termasuk jin dan hewan-hewan. Nah, ketika disampaikan, dibuka tender untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis, nah, itu kan yang menawarkan pertama kali kan Raja Jin itu, Ifrit itu. Jin Ifrit itu bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman duduk di tempatnya kembali. Misalnya Nabi Sulaiman suruh berdiri, sebelum Nabi Sulaiman duduk lagi, istananya sudah ada di depan rumahnya Nabi Sulaiman. Nah, ada satu lagi dari jenis manusia yang menawarkan lebih cepat dari tawaran Raja Jin Ifrit tadi, yaitu sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya yang untuk kedipan yang kedua sudah datang. Di dalam tafsir itu namanya Asif. Nah, Asif itu diceritakan itu termasuk dalam golongan nabi yang tidak wajib kita hafalkan. Nabi Asif namanya. Nabi Asif. Banyak. Kalau di santri paling enggak harus hafal jumlah nabi 313. 313. Turun ke Indonesia menjadi Asif itu nama sana. Di Indonesia menjadi Asep. Asli yang ambil dari Asif itu. Wal ba'si, dan percaya kepada hari kebangkitan ba'dal mauti, setelah kematian. Wa bil qadari khairihi wa syarri, dan harus percaya dengan takdir. Takdir itu khairihi wa syarri, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Pokoknya semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat, bi isbaghil wudu, dengan menyempurnakan wudu, li waqtiha, ana ing waktune salat, bi tamami ruku'iha wa sujudiha, dengan kesempurnaan rukuk salatnya, sujudnya. Wa tu'addi zakah, menunaikan zakat, bihaqqiha, dengan hak-hak yang sudah ditentukan dalam ilmu syariat agama, dalam ilmu fikih zakat. Wa tasuma syahr Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Sing duwe utang nang disaur. Wa ta'awujal wa tahujjal baita in istata'a ila sabila, dan menunaikan haji kalau mampu. Wa tusalliya isnati asyara rak'atan fi kulli yaumin wal lailatin wa hiya sunnati, dan salat 12 rakaat setiap hari dan malam. Wa hiya sunnati. Sunnah apa ini 12 rakaat ini? Rawatib.
ba'diya qabliya. Wa salasa raka'atin witron. Salat 3 rakaat witir. La takturkuha, jangan ditinggalkan. Yang wajib 12. 11 11. paling banyak 11. Insyaallah. 3 rakaat. 3 rakaat saja. Wala tusyrik billahi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menyekutukan itu apa? Yes, menduakan. Makanya disebut dengan sesuatu. Ya sesuatu tidak harus dengan manusia. Dengan sesuatu pun bisa. Maka ada sebuah ungkapan itu, seseorang itu bisa meninggal, bisa masuk surga karena seekor lalat, seseorang bisa masuk neraka karena seekor lalat. Itu ada kaitannya dengan menduakan Allah. Yang masuk surga karena lalat itu karena dia membiarkan lalat itu meminum tintanya tidak menggusak. Atau apa menggusak itu? Menggusak. Membiarkan lalat itu sampai kenyang dengan minum tintanya. Tapi yang masuk neraka karena seekor lalat itu, satu ketika di jalan itu orang itu dicegat oleh preman orang nakalnya sana. Maksudnya ya, yang lewat situ harus mempersembahkan sesajen untuk Tuhan berhala. Gak gelem. Nah, mau Arabi suruh menyembah berhala tapi tidak mau. Kalau tidak mau nyembah harus mengasih sesajen. Nah, ibaratnya dia mengira bahwasanya dengan mempersembahkan seekor lalat kepada berhala tadi itu bukan termasuk menduakan. Ya, dia ternyata mempersembahkan sesajen seekor lalat kepada berhala. Wala ta'si walidaik, ojo sampai ngelarakno atine wong tuwa. Nah iki lho. Wala ta'si walidaik. Wala ta'kul malal yatim, ojo mangan bondone anak yatim. Wala ta'kulir riba, jangan mangan harta riba. Wala tashrabil khamr, wala tashrab al khamr, jangan minum minuman keras. Wala tahlif billahi kadiba, ojo gampang-gampang sumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Wala tashhad syahadat az-zur, jangan sampai pernah mau bersaksi dengan saksi palsu. Meskipun ala ahadin qarib, meskipun dijauh itu tolong koncot plek. Aku ya tolong kok nang pengadilan dadi saksiku ya. Au ba'idin, atau konco yang jauh. Wala ta'mal bil hawa, jangan berbuat amal apapun, berbuat amal baik dengan bil hawa, dengan hawa nafsu. Itu hawa nafsu maksudnya dengan keinginan bukan karena Allah, itu termasuk dalam kategori.
beramal 1 juta, tapi niatannya beda. Ya contoh, apa itu? Biasanya kan sebelum Jumat ada orang yang bersedekah di masjid. Disebutkan, tapi yang disebutkan itu yang 200 itu disebutkan namanya 300. Nah, ada jumlah 1 juta. Hamba Allah 1 juta. Jawil kanji. Wah aku ini. Iya. Aku gitu. Iya. Ya Allah ya Karim. Bukan dengan sapi 7. Wala taghtab akhok. Cok rasan konco. Taghtab itu pakai bahasa ghinba ya. Itu masa jenenge rasan-rasan itu yang dirasani ndak ono wonge. Orangnya gaib itu namanya rasan-rasan. Menggunjing orang itu, orang yang digunjing itu ndak ada. Itu namanya menggunjing. Wala taqo fihi min khalfi wala. Jangan sampai ya gitu menggibat di belakang saudaramu. Wala takdzibil muhsana, menuduh orang perempuan yang baik-baik dengan sesuatu yang tidak baik. Wala taqul anka innaka mura'in fayahbitu amalak. Jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu hanya ingin dilihat orang. Karena semua amal perbuatanmu yang didasari itu akan fayahbit. Fayahbit itu ya muspro. Wala talhu wala tal'ab wala talhu ma'allahina. Kalau secara tekstual ya jangan bermain, jangan lalai bersama orang-orang yang lalai. Apa maksudnya? Ya aktivitas-aktivitas duniawi yang bisa melalaikan, yang berlebihan, yang wala taqulil qasir ya qasir. Jangan memanggil kepada orang yang pendek, ukuran tubuhnya dengan panggilan ya qasir, bol jebol. Turidu bidzalika aibahu. Ya maksud bullying itulah. Kamu menginginkan dengan panggilan itu supaya apa itu? Aibah, ingin menjelek-jelekkan orang yang dipanggil itu. Wala taskhar min ahadin minan nas. Wala taskhar, jangan menghina orang. Kalau ngasih masukan itu masukan itu harus dengan 4 mata. Karena ini bukan ucapan saya, ucapannya Imam Syafi'i. Orang yang mengkritik atau memberikan nasihat di depan orang banyak itu sebenarnya dia tidak sedang memberikan nasihat, tapi sedang menghinamu.
Wa tasbira indal bala. Yes, nek cupu apa ae sing sabar. Sabar sembarang kali. Sabar itu pahit. ada ada nasihat di apa itu untayan Arab itu nasihat. Ada as-sabru kas-sabiri. Nah, orang Jawa itu sabar itu kayak woi apa? Wait mojo. Siapa yang tahu mangan wait mojo? Woi. Pinggir-pinggir jalan. Ya. Pulang aja. Bisa tak kawan. Wala ta'man min iqabillahi ta'ala. Jangan kamu merasa aman dari siksanya Allah. Dewi konco plek sampai pangeran. Gak mungkin. Ada ucapan seorang artis itu ya termasuk dalam kategori ini. Nikmir. Emangnya kenapa kalau saya masuk neraka? Itu namanya nantang pangeran. Nanti saya akan undang teman-teman saya party di neraka. Party goes. Wala tamshi bin namimah fima bainal ikhwan. Ojo sering ya boleh kalimat sering jangan mengagukan meskipun sekali bin namimah fima bainal ikhwan. Adu-adu antara dua teman fima bainal ikhwan. Itu. Wa tashkurallah ala kulli ni'matin. Mensyukuri nikmat sedikit pun nikmat itu. Makanya wa tashkurullah ala kulli ni'matin. Setiap nikmat disyukur. An'amallahu bi 'alaik. Oh, Pak Imam. Oh, ada. Baik. Baik. Lumayan itu amplopnya kan. Amplop lamaran. Wa tasbiru 'indal bala'i wal musibah. Sabar, bala dan musibah. Musibah itu sebenarnya sesuatu yang menimpa kita. Itu musibah. Sesuatu yang menimpa kita kan ya tidak semuanya jelek, tapi kan musibah itu bahasa Arab artinya sesuatu yang menimpa kita. Harus disabari. Ono jatai dewi-dewi. Wala taqnut min rahmatillah. Jangan sampai apa itu? Putus asa dari rahmat Pangeran. Jangan kecil hati. Sebesar apapun dosa yang telah engkau lakukan, jangan sampai putus asa. Waqi, Fik, sampai jam berapa, Fik? Sokok kene. Sekali lagi habis ini Ustaz Tatam. Nggih, sebentar lagi. Kan sampai 40.
Akhir bulan. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Taman. Iya. Hah? Tandanya apa ya? Fawais sendirinya. Wala taqnut min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa. Maka ayat di dalam Al-Quran terkait putus asa itu kan Allah yang dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang banyak dosanya. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang telah tenggelam dalam perbuatan dosa. Jangan putus asa dari Allah. Karena ada orang yang seperti ini, termasuk putus asa itu. Yaitu orang yang tidak mau sholat karena merasa tidak pantas karena dosanya banyak. Bukan sebaik. Mesisan. Jadi, berapapun dosa yang kita lakukan, jangan sampai meninggalkan salat. Nah, pantas gak pantas, Allah yang menilai. Yang penting kita melakukan kewajiban kita. Nah, justru yang terbalik harus dengan kita tetap istiqomah melaksanakan salat itu ya nanti yang akan mengikis. Makanya hadis tentang sholat itu kan seperti ini. Suatu ketika Nabi itu manggil, ketika ngajar seperti ini, dia tanya para sahabat, kira-kira orang kalau di rumahnya itu ada kolam renangnya di depan rumah. Kemudian setiap dia masuk rumah itu dia mandi di kolam renang itu, kemudian masuk rumah. Kira-kira ketika dia setiap hari itu masuk rumahnya 5 kali, mandi di kolam renang, masuk ke rumah 5 kali, kira-kira bersih tidak dia? Mandinya ping 5 ya? Pasti dia bersih ketika masuk rumahnya. Nah, seperti itulah fadilahnya sholat. Nah, setiap dosa antara sholat asar ke maghrib itu, kalian sholat maghrib, dosa kalian yang kecil-kecil, dari salat asar sampai maghrib itu hilang dengan mandi di kolam salat maghrib tadi. Dosa antara salat maghrib dan isya dihapus dengan salat isya. Nah, itu hadis ada di situ. Si analogi. Mugi-mugi manfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya